teori evolusi dan salah satu ayat Al-Quran. Yang ke-1, teori evolusi. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup berkembang melalui seleksi alam. Makhluk yang memiliki kemampuan bertahan lebih baik akan melanjutkan keturunannya. Ada 3 poin utama dalam teori evolusi. Yang ke-1, variasi. Keberagaman sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, seleksi alam. Organisme yang cocok dengan lingkungannya bertahan hidup. Yang ketiga, adaptasi. Perubahan bertahan yang menghasilkan spesies baru. Manusia dalam teori ini dianggap berevolusi dari nenek moyang primata melalui proses bertahap selama jutaan tahun. Bunyi dari Quran surah Al-Ankabut ayat 20 dan surah Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa tsumma Allahu yunshi'an nasy'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi ini, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan semua makhluk. Kemudian Allah membuat kejadian yang akhir setelah mati di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, untuk selanjutnya makna surat Al-Ankabut dan surat Al-Mu'minun. Yang pertama, surat Al-Ankabut ayat 20. Maknanya, ayat ini mengajak manusia untuk mengamati proses penciptaan alam semesta, termasuk makhluk hidup sebagai tanda kekuasaan Allah. Dan yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama, penciptaan dari tanah. Untuk katanya yaitu kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Yang kedua, nutfah. Nutfah adalah sel sperma yang tercampur dengan sel telur. Yang ketiga, alaqah. Alaqah adalah embrio yang menempel di rahim seperti lintah. Yang keempat, mudghah. Mudghah adalah tahapan segumpal daging. Yang kelima, pembentukan tulang dan pembalut daging. Yang keenam, ditiupkan ruh dan menjadi manusia menjadi makhluk sempurna. Teori Darwin yang bertentangan dengan Quran surah Al-Ankabut ayat 20. Yang pertama, teori evolusi Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup sekarang adalah hasil seleksi alam dari makhluk hidup yang bervariasi di masa lalu. Yang kedua, teori ini juga menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Yang ketiga, teori ini dianggap sebagai kontroversial karena dianggap meniadakan Tuhan sebagai pencipta keragaman hayati. Yang terakhir, teori ini juga dianggap materialistis karena memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, persamaan teori evolusi dengan Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, proses bertahap. Yang kedua, pengamatan ilmiah, sama-sama mengamati proses penciptaan makhluk hidup. Yang terakhir, keberagaman makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu perbedaan teori evolusi dengan Al-Quran. Yang pertama ada pada asal-usul manusia, di mana dalam teori evolusi dijelaskan bahwa
manusia berasal dari nenek moyang primata. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 jelas-jelas disebutkan oleh Allah, yaitu manusia diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Yang kedua yaitu dari peran Tuhan. Dalam teori evolusi tidak ada disebutkan peran Tuhan dalam proses penciptaan manusia, hanya fokus pada proses alamiah. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20, Allah jelas-jelas menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk dan yang berkuasa atas segalanya. Dan yang ketiga yaitu meniupkan ruh. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia ditiupkan ruh, sedangkan dalam teori evolusi tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang meniupkan ruh. Oke, jadi kesimpulan dari persamaan dan perbedaan yang disebutkan tadi, untuk kesimpulannya yaitu teori evolusi dan Al-Quran tidak sepenuhnya bertentangan, terutama dalam hal proses bertahap. Namun Al-Quran menekankan bahwa penciptaan manusia adalah kuasa Allah. Berbeda dengan penjelasan teori evolusi yang tidak memasukkan unsur ketuhanan. Penjelasan Al-Quran mengandung unsur spiritual yang tidak dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Nah, untuk pelajarannya, umat Islam diajak untuk terus menggali ilmu, mengamati alam, dan mengimani penciptaan sebagai tanda kebesaran Allah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.